saya lihat mulai saya dari kecil sampai umur sekian, bahwa puasa itu adalah ramai-ramai dikerjakan orang terutama yang mengaku muslim atau kaum pemeluk agama Islam, yang di situ hanya menahan makan dan minum mulai pagi sampai sore hari, tapi setelah dilaksanakan 30 hari nyatanya tidak ada perubahan apa-apa. Sugeng sonten Pak Darno Rahayu. Dan Rahayu. Kebetulan pada sore hari ini Pak Darno kedatangan tamu cewek. Nggih. Siapa Mbak namanya? Diana Sari. Dari mana Mbak? Dari Idam. Idam. Tujuannya ke Pak Darno belajar atau apa? Enggak bimbingan. Udah berapa kali ke Pak Darno? Udah lama ya. Sering sekali. Iya. Apa yang dirasakan ketika ikut bimbingan Pak Darno Mbak Diana? Enak ya Mbak ya? Oke. Cocok lah. Cocok ya? Kalau menurut Mbak Diana, Pak Darno ini sosok bagaimana sih? Baik. Baik ya? Baik hati sekali. Sekali ya? Sekali. Ya, terima kasih Mbak Diana Ya. sudah bisa bergabung dengan kami channel Tutorial Alam Mbak. Ibadah ritual dalam 1 bulan yang dinamakan puasa itu semua sesuai dengan kriteria Tuhan, dan amal ibadahnya artinya itu selesai. Masalahnya kalau saya membicarakan diterima, iya kalau Tuhan itu menerima ibadah puasa atau Tuhan itu memerintah puasa, itu masalahnya. Kalau tidak, ya, kalau tidak kan saya juga ikut-ikut ngarang nanti diterima atau tidak. Yang penting kita sudah selesai 30 hari di dalam bulan Ramadan, artinya kita sudah selesai menunaikannya, dan semoga merubah perilaku, prinsip, dan cara berpikir kita, bahwa begitulah ritual puasa yang 1 bulan penuh di siang hari tidak makan dan tidak minum. Dan bagi orang yang melaksanakan bisa mengambil hikmah atau tahu hakikat arti puasa, merubah dari perilaku, prinsip, dan pemikiran yang dulunya berpemikiran kolot, mudah-mudahan setelah berpuasa ini menjadi pemikir yang cerdas. Bagi yang sebelum melakukan puasa sama sekali tidak pernah memikirkan bagaimana penderitaan orang miskin, bagaimana rasanya orang yang berkekurangan, bagaimana rasanya orang yang sehari ada yang dimakan, sehari tidak ada. Dan setelah melakukan puasa ini lalu merubah perilakunya, lalu menjadi orang yang derma, mau membantu orang lain dalam kesusahan apapun. Pokoknya intinya bisa merubah yang tadinya tidak benar menjadi benar. Itulah inti atau hakikat dari puasa. Karena apa? Setelah saya lihat mulai saya dari kecil sampai umur sekian, bahwa puasa itu adalah ramai-ramai dikerjakan orang terutama yang mengaku muslim atau kaum pemeluk agama Islam, yang di situ hanya menahan makan dan minum mulai pagi sampai sore hari, tapi setelah dilaksanakan 30 hari nyatanya tidak ada perubahan apa-apa. Yang medit ya tetap medit, yang sombong tetap sombong, ya, yang perilakunya buruk tetap buruk. Nah, mudah-mudahan dengan puasa di tahun ini, dengan daya pikir yang cerdas, dengan daya pikir kesadaran yang sangat tinggi, bisa merubah itu semua. Jadi berubahlah untuk saudara-saudara kita umat muslim, supaya kita itu benar-benar, kalau memang itu perintah Tuhan, kita bisa melaksanakan dan bisa mengaplikasikannya setelah melakukan puasa itu. Nah, maka kalau sudah itu bisa dilakukan semua,
patutlah orang yang melakukan tidak makan mulai pagi sampai sore selama 30 hari itu dia mendapatkan hari kemenangan. Arti hari kemenangan bukan kita setelah melakukan tidak makan dan tidak minum selama 30 hari terus kita dapat hadiah. Bukan begitu. Tapi kemenangan dalam diri kita sendiri, kita bisa merubah hati cara kita berpikir, bisa merubah otak kita cara berangan-angan, bisa merubah perilaku kita, cara kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Itu. Makanya kayak saya sendiri kadang-kadang itu juga miris dan nggak habis pikir cara saya berpikir. Masalahnya gini, apalagi puasa pada saat hari ini. Orang-orang yang melakukan puasa tapi kenyataannya ya, di Jakarta utamanya langsung saja malah di sana itu menggelar aksi yang saya lihat aksi itu tidak sesuai dengan apa yang kejadian di Nusantara ini atau di Indonesia ini. Bahkan di situ mengaku orang-orang muslim, mengaku orang-orang yang berpuasa, tapi ucapannya ucapan kotor semua, ucapannya ucapan hujatan semua, dan perilakunya merugikan orang banyak. Bagaimana kok merugikan orang banyak? Karena ada beberapa salah satu kantor yang di situ untuk merapatkan atau membicarakan tentang perubahan negara ini atau kemajuan rakyat dan masyarakat ini, di situ di depannya dibuat demo. Orang yang saya anggap melihat dari penampilannya seperti sosok orang yang patut kita hormati, patut kita hargai, tapi begitu mendengarkan atau melihat dari perkataannya, saya kok miris. Lah untuk apa berpuasa? Untuk apa menahan lapar? Kalau di situ itu mengumbar hawa nafsu yang ucapannya atau omongannya itu dengan caci maki, dengan rasa iri dengki, dengan ketidakterimaan sehingga diucapkan, diluapkan di situ, bahkan tidak segan-segan membuka aib orang lain, mengolok-olok dengan kesalahannya, bahkan tidak salah pun tega-teganya mereka menyampaikan fitnahan-fitnahan yang sangat keji. Nah itu. Makanya kalau orang Jawa berpuasa itu, karena kembali lagi saya sampaikan ya, puasa itu atau poso itu bukan tidak makan dan tidak minum. Sekali lagi ya, puasa itu bukan orang yang menahan tidak makan dan tidak minum, tapi puasa hakikatnya adalah menahan nafsu. Entah nafsu apa aja. Kalau nafsu angkara murka, nafsu amarah mungkin hanya mengurangi tidak ngomel. Ya, kalau angkara murka hanya tidak mengurangi atau mengurangi perbuatan yang salah. Tapi puasa yang sebenarnya, siapapun yang bisa menahan hawa nafsu, yang artinya kita bisa merasakan orang lain, yang artinya kita bisa memahami maksud orang lain, yaitulah hakikat puasa yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah bisa kita itu berkomunikasi dengan Allah yang Allah? gaib tadi. Ya. Kalau memakai pemahaman Jawa, kita bukan berkomunikasi, bahkan setiap hari kita itu sudah bersama Allah. Tapi kebanyakan yang dipahami orang Muslim bahwa Allah itu kebanyakan Allah yang di atas itu loh masalahnya. Nah di atas pun tidak tahu tempatnya. Tempatnya aja tidak tahu, kok dapat nomor teleponnya, kok bisa telepon. Itu loh. Nah maka dengan demikian sebenarnya ya begitulah sebenarnya bagi orang-orang yang kita anggap itu ahli spirit dan pelaku spiritual yang sangat tinggi, mulai saat ini sudah banyak yang kelihatan. Ternyata ilmu yang dipakai itu bukan ilmu kebenaran, tapi ilmu ngawur.
mengikuti nafsunya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, sampai Allah pun bisa ditelepon, gitu loh. Nggih. Kalau saya sendiri nggak berani menghukumi atau menghakimi itu salah atau benar, karena setiap manusia itu mempunyai pemahaman masing-masing dan mempunyai pilihan masing-masing. Kalau pemahamannya caranya seperti itu, ya monggo. Wong itu juga urusannya dia sendiri. Dia mungkin punya keyakinan sendiri, Pak ya. Nah, punya keyakinan sendiri. Maka dengan demikian ya kita nggak usah saling menyalahkan. Nah inilah saya kadang-kadang, makanya kalau saya tuh mau kembali ke panutan yang lama saya ikuti, ini sebenarnya kita itu yang sebenarnya panutan itu siapa toh? Gitu. Yang satu menentukan ini, yang lain menentukan ini, yang satu punya hukum begini, yang satu mempunyai hukum begini. Nah itulah orang-orang itu kalau menganut hukum-hukum yang tertulis di dalam kertas. Betul.